Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyana, NPM 54211170611, Prodi Agroteknologi, Peminatan Agronomi, Fakultas Sains Terapan, Universitas Surya Kencana, semester 7. Pada kesempatan ini, saya akan meresum kembali materi yang diberikan oleh dosen saya, Bapak Dr. M. Rendi Aridhayandi, SH.MH, tentang hak guna usaha. Pertama, apa yang dimaksud dengan hak guna usaha? Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau UPA, merupakan hak untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara untuk perusahaan pertanian, perikanan, atau peternakan. Hak guna usaha bisa diberikan untuk jangka waktu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang maksimal 25 tahun. Pemerintah bisa memberikan hak guna usaha kepada setiap warga negara Indonesia atau badan hukum yang didirikan dan berada di Indonesia. Untuk individu, hak guna usaha bisa diberikan atas luas tanah maksimal 25 tahun. Hak guna usaha atas sebuah lahan bisa hilang jika jangka waktunya berakhir, dihentikan karena sesuatu syarat tidak dipenuhi, dilepaskan oleh pemegang haknya, dicabut untuk kepentingan umum, ditelantarkan, atau tanahnya musnah. Badan hukum atau individu yang tidak lagi berstatus warga negara Indonesia juga wajib melepaskan hak guna usahanya. Menurut ahli hukum agraria dari Universitas Andalas, Kurniawarman, pemegang hak guna usaha tidak berarti memiliki lahan yang digunakannya. Status tanah yang mereka gunakan tetap milik negara. Penguasaan atas lahan itu dibatasi waktunya maksimal 60 tahun sesuai isi UPA. Tetapi sejak peraturan pemerintah nomor 40 tahun 1996 terbit, hak guna usaha bisa dimiliki individu atau badan hukum hingga maksimal 120 tahun. Subjek hukum bisa memperoleh hak guna usaha dengan cara membeli hak yang sudah ada, tetapi itu jarang. Umumnya hak guna usaha diperoleh tanpa membeli dari pemegang hak guna usaha lama. Proses pendapatan hak guna usaha. Ada tahapan panjang yang harus dilalui agar hak guna usaha bisa dimiliki individu atau badan hukum. Pertama, si pemohon harus memperoleh izin usaha dan lokasi dulu dari pemerintah daerah atau pemerintah setempat. Pada izin itu tercantum jangka waktu dan lokasi usaha yang akan dibuka. Setelah memperoleh kedua izin itu, pihak pemohon harus mengurus perolehan tanah. Proses perolehan tanah biasanya melibatkan masyarakat yang lahannya akan dijadikan tempat usaha. Pemohon hak guna usaha wajib memberi ganti rugi kepada masyarakat yang lahannya hendak dipakai. Pada tahapan inilah biasanya konflik antara masyarakat dan pemohon atau negara mulai muncul. Setelah tanah diperoleh, negara mengeluarkan hak guna usaha untuk pemohon. Pemakaian lahan pun berlangsung hingga jangka waktu yang ditentukan. Jadi akan aneh ketika pemerintah menanyakan luas hak guna usaha yang diberikan kepada pengusaha. Berarti pemerintah menelan ludahnya sendiri karena dia sudah memberi izin, lalu disalahkannya sendiri. Sebetulnya proses tata kelola hak guna usaha sangat menguntungkan pemerintah, tapi tidak adil bagi rakyatnya. Dalam proses penerbitan hak guna usaha, negara sebenarnya mendapatkan untung, sebab mereka tidak mengeluarkan uang sama sekali untuk mengambil lahan yang tadinya dikuasai masyarakat. Data belum terbuka. Pada pendataan hak guna usaha atas lahan-lahan di Indonesia selama ini dilakukan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Negara. Namun, data pemegang
hak guna usaha di Indonesia selama ini belum dibuka ke publik, meski keterbukaan atas informasi tersebut mendesak dilakukan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.